9. Di sini saya ingin membawakan teori belajar kognitif yang dibimbing oleh dosen kami yang bernama Dr. Baginda Sutopo SPDK dengan mata kuliah teori belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk kita semua jangan lupa like, comment, share di bawah ini. Terima kasih. Ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Di sini pertama saya akan membahas pengertian teori belajar kognitif itu. Teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan retensi, pengolahan informasi dan aspek kejiwaan. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Berbeda dengan teori bioheuristik, teori ini lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Para penganut teori ini mengatakan belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon sejak tetap belajar merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat sebagai tingkah laku yang tampak, dan dengan demikian teori belajar kognitif sering juga disebut model perceptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh prediksi serta pemahamannya tentang situasi yang menghubungkan dengan tujuan belajarnya. Tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif yang pertama Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 memperkembangkan yang pertama asimilasi, menambahkan informasi baru. Yang kedua akomodasi, pengubahan informasi yang sudah ada. Yang ketiga ekolaborasi, penyeimbangan asimilasi dan akomodasi. Dua arti belajar memiliki dua arti, yang sempit dan luas. Yang sempit, belajar hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan. Yang luas itu belajar untuk menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada berbagai situasi. Yang ketiga, menurut Robert Engel pada tahun 1919 sampai 2002, yang mengatakan seperangkat proses yang bersifat internal sebagai informasi yang rangsangnya yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan atau kondisi. Hasil belajar dibagi menjadi 5 aspek, yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, psikoinformasi verbal, keterampilan motorik. Teori internasional Gardner yang pertama menimbulkan minat siswa siap menerima pelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar tahu apa yang diharapkan. Yang ketiga, mengingat kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Juga saya membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama saya membahas tentang kelebihannya terhadap yang pertama itu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, menjadikan siswa lebih kreatif dan dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tetapi memproses informasi yang diperoleh dari pemikiran dan pengetahuan. Contohnya itu pada saat siswa mengerjakan soal bisa mengerjakan sendiri karena pada saat belajar menggunakan pemikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatnya tanpa bergantungan dengan orang lain. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Cara peserta didik mengingat atau memperoleh kembali juga menyimpan informasi dari ingatannya serta menekankan pada pola pikir peserta dan sehingga bahan ajar yang dapat lebih mudah dipahami. Yang kedua, kekurangannya itu yang pertama adalah lebih menekankan pada kemampuan ingatan sehingga kelemahannya adalah selalu menganggap semua peserta itu mempunyai keingatan yang sangat mampu. Yang kedua,
bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari pola siklus respon yang berakibatkan peserta didik lemah dalam disiplin pendidikan. Yang ketiga, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Nah, sehingga kelemahan ini yang terjadi adalah selalu menganggap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang sama. Yang keempat, jika dalam sekolah diberi sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran yang lain, peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang kelima, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Terus di sini saya akan membahas tentang implikasinya dalam proses pembelajaran, yaitu implikasi teori belajar kognitif dapat kita lihat dalam kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta itu mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu sangat berbeda. Dalam proses pembelajaran ini, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam pembentukan diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Implikasi teori ini dalam kegiatan belajar perlu didasari bahwa penalaran bukanlah suatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya disimulasikan. Terus sini saya akan memberi saran dalam teori, akan memberikan kesimpulan tentang teori belajar. Ini teori belajar yang berfokus dalam ingatan, daya pikir, dan bagian dimana peserta didik harus mampu memahami dan mengembangkan informasi yang diberikan oleh pengajar. Jadi memang baik menggunakan teori ini, namun lebih baiknya jika semua teori itu digunakan agar terjadinya penyeimbangan. Jadi saran yang dapat saya berikan dalam teori ini adalah hendaknya pengetahuan tentang kognitif siswa perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan guru demi menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Tanpa pengetahuan tentang kognitif, siswa atau guru akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas. Karena faktor kognitif ini yang dimiliki oleh siswa merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas. Faktor kognitif ini merupakan jendela bagi masuknya berbagai pengetahuan siswa melalui kegiatan belajar baik secara mandiri maupun secara kelompok. Demikian penjelasan dari saya tentang teori belajar kognitif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Goodbye.